إذن توقفنا عند معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسنأخذ الآن من قوله معرفة دين الإسلام. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. Baik, jadi kalau ada yang tanya apa pengertian Islam, maka Islam ini memiliki dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Ada berapa makna Islam? Dua. Yang pertama makna umum, makna khusus. Al-Islamu bil ma'na al-'am. Islam dalam makna umum huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsala Allahur rusula ila an taquma as-sa'ah. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan, sesuai dengan syariat Allah. Jadi beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Itu namanya Islam. Sejak Allah mengutus para rasul sampai tegaknya hari kiamat. Jadi agama yang dibawa oleh seluruh utusan Allah itu namanya agama Islam dalam makna umum. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya namanya Islam dalam makna umum. Maka orang-orang yang beribadah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut pada zamannya, mereka disebut muslim. Kita ulang. Orang-orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat rasul-rasul Allah pada zaman mereka, itu disebut muslim karena mereka beragama Islam dalam makna umum. Kama dzakara Allah azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna asy-syara'i'a as-sabiqata kulluha islamun lillah. Ini ditunjukkan oleh banyak ayat bahwasannya syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu semuanya adalah Islam. Banyak ayatnya. Di antaranya qala Allah taala an Ibrahim. Maka kenapa Ibrahim? Mamnu' minas sarf. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim. Ketika Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua. Siapa ini? Berdua. Ibrahim dan Ismail. Jadikanlah kami berdua dan keturunan kami sebagai umat yang muslimah. Sebagai umat yang muslimah, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Di sini Nabi Ibrahim menamai dirinya atau mendoakan dirinya dengan Nabi Ismail dan keturunannya sebagai muslim. Artinya muslim apa? Orang yang berserah diri. Ini menunjukkan apa? Orang yang beramal sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Di zamannya Nabi Ibrahim, orang yang beramal sesuai dengan syariatnya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Musa, orang yang beramal sesuai dengan syariatnya Nabi Isa. Di zamannya Nabi Isa adalah muslim. Ini Islam secara makna umum. Wal Islamu bil ma'na al-khassi ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lianna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqati fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslimin. Adapun Islam secara makna khusus, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus nasakha jami'al adyanis sabiqati. Itu sudah menghapus semua agama-agama yang
terdahulu. Tidak ada lagi agama yang hak di sisi Allah, tidak ada lagi syariat yang hak di sisi Allah kecuali yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada orang sekarang mengaku beragama dengan agamanya Rasul Allah, yakni Nabi Isa, diterima atau tidak? Tidak diterima. Kenapa? Karena agamanya Nabi Isa sudah dihapus. Apa yang menghapus? Agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia yang ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus apa? Menerima syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan syariat-syariat sebelumnya. Tidak boleh lagi beragama dengan agama nabi-nabi sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslimin. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad datang membawa syariat yang baru, datang membawa agama yang baru, maka barang siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia muslim, orang Islam. Dan barang siapa yang khalafahu, menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Pengikut para rasul, ya, mereka adalah kaum muslimin. Kapan? Di zaman nabi-nabi mereka. Pertanyaannya, apakah kaumnya nabi-nabi terdahulu yang mengikuti mereka disebut muslim? Naam. Kapan? Di zaman nabi mereka. Adapun di zaman ini, kalau mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak disebut sebagai muslim. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi, mereka umat muslim di zamannya siapa? Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa sallallahu alaihi wasallam. Umat Nasrani di zamannya Nabi Isa, mereka adalah muslim. Wa amma hina bu'itha an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaysu bimuslimin. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka kafir terhadap syariatnya Nabi Muhammad, kafir terhadap agamanya Muhammad, ya, tidak mau menerima, mereka menolak, menutup hati dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lagi disebut muslim. Wa hadzal dinul islamiyyu huwa ad-dinul maqbulu 'indallahi an-nafi'u li sahibihi. Dan agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah. Selain itu, maksudnya di sini Islam yang mana? Yang umum atau yang khusus? Yang khusus saat ini. Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang diterima di sisi Allah. An-nafi', mana nafi'? Bermanfaat, yang memberikan manfaat li sahibihi, bagi pemeluknya. Qala Allahu azza wa jalla, inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Berarti selain Islam tidak diterima oleh Allah. Selamat atau tidak? Tidak selamat. Sekarang kalau orang mau mencari jalan keselamatan, maka masuknya ke agama yang mana? Islam. Boleh tidak kita masuk ke agama yang lain dengan dalil, oh Nasrani kan agamanya Nabi Isa, Yahudi kan agamanya Nabi Musa. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh lah lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini harus diyakini dengan sepenuh hati. Tidak boleh diragukan bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Berarti yang lain tidak diterima. Tidak boleh kita ragu. Kapan kita ragu dengan ayat ini, bisa keluar dari Islam, bisa jadi kafir kita.
Kalau dapat orang-orang mahasiswa yang sekolah di sekolah-sekolah tinggi agama itu tidak begitu Nabi bilang. Ada nanti dibilang, oh agama ini masuk surga, agama Nasrani masuk surga, agama Yahudi masuk surga. Semua agama masuk surga karena kita semua adalah pengikut Nabi-Nabi Allah. Islam pengikut Nabi Muhammad, Nasrani pengikut Nabi Isa, ya, Yahudi pengikut Nabi Musa. Berarti kita semua masuk surga karena mengikuti jalannya nabi-nabi itu. Oh, katakan tidak. Kenapa? Karena Allah bilang inna dina indallahil Islam. Siapa yang bilang? Allah. Dan kita harus yakin ini. Bahkan dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, siapa-siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya. Maka seluruh kebaikan, meskipun dia orang yang paling baik, ya, meskipun dia menyumbang sebanyak-banyaknya, ya, dia sayang sama anak yatim, sayang sama orang miskin, tapi agamanya bukan Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalian lihat pemain bola kafir, kalau bukan Islam berarti kafir. Ya, ada kalian lihat pemain bola misalnya kafir, kalian lihat, oh ini suka menyumbang ke anak yatim, suka menyumbang ke Palestina, terus kagum, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka kafir. Kalau bukan Islam namanya kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah di muka bumi. Itu orang kafir itu. Boleh enggak kagum sama mereka? Enggak boleh. Kalau mau idolakan seseorang, idolakan siapa? Nabi Muhammad, idolakan para sahabatnya. Maka tidak boleh kita kagum dengan orang kafir. Mereka menolak untuk tunduk kepada Allah. Orang beriman mulia, sampai pun mereka di dalam kuburan, mereka mulia, tidak boleh diinjak kuburannya, tidak boleh diduduki kuburannya. Kenapa? Karena mereka mulia, padahal mereka sudah mati. Masih mulia. Kenapa? Karena dia mukmin, karena dia orang Islam. Dan tidak boleh orang Islam dikuburkan di pekuburan orang kafir, menunjukkan kemuliaan kaum muslimin. Wa hadzal islamu huwa al-islamu alladhi imtanna Allah bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Jadi agama Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Ini Islam dalam makna yang khusus. Qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan Islam untuk kalian, agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini menunjukkan apa? Agama yang diridhai oleh Allah cuma Islam. Allah cuma menyebut Islam, bukan yang lain. Qauluhu bil adillah. Ya, jadi ini poin pertama, wajib bagi kita mempelajari 4 persoalan. Yang pertama ilmu. Ilmu ini apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Ini ilmu. Semuanya bil adillah. Harus dengan dalil. Ya. Bukan dengan yang lain. Ya, harus dengan dalil. Apa itu dalil? Ya, qauluhu bil adillah jam'u dalilin wa huwa ma yurshidu ilal matlubi. Ya. Adillah ini jamak dari dalil. Apa itu dalil? Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang kita cari. Nah, kita cari alamat. Kita tidak tahu mana rumahnya, kita datang ke Lawawoi. Mana di sini rumahnya Rasul, warungnya Rasul. Banyak di situ warung apang. Kita tanya, orang bilang itu sana. Itu namanya dalla yadullu.
menunjukkan. Apa yang ditunjuk? Yang kita cari. Maka dalil adalah ma yursyidu ilal matlub. Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun wa aqliyah. Ada dua dalil di sini yang disebutkan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi, untuk mengenal agama Islam. Ada dua jenis dalil. Ada berapa jenis dalil? Dua. Yang pertama disebut sam'iyah, pendengaran, ya dalil yang didengarkan, wa aqliyah, dan dalil apa itu sam'iyah? Ma thabata bil wahyi wa huwal kitabu was sunnah. Ya, dalil sam'iyah, ya, dalil yang tetap dengan adanya wahyu. Apa itu wahyu? Alkitab was sunnah. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasul. Jadi kalau orang bicara tentang Allah, sandarannya apa? Qala Allah, qala Rasul. Orang bicara tentang Nabi Muhammad, qala Allah, qala Rasul. Orang bicara tentang Islam, qala Allah, qala Rasul. Bukan qala fulan, dah. Qala Allah, qala Rasul. Adapun para ulama, para ustadz menjelaskan qala Allah, qala Rasul. Apa yang Nabi bilang Allah, apa yang Nabi bilang Rasul. Orang bicara agama harus ada dalilnya. Tidak boleh menurut saya. Sekarang banyak orang bicara agama. Oh, menurut mimpi saya tadi malam mimpi. Ada yang datang kepada saya mengatakan kamu harus begini dan begitu. Itu mimpinya dia. Kita katakan apa? Sandaran dalam berislam adalah Al-Quran dan Sunnah. Difahami sesuai dengan pemahamannya para generasi yang pertama. Sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi, dan murid dari muridnya sahabat Nabi. Kenapa? Dipahami sesuai dengan pemahaman mereka. Karena mereka lah orang yang diajari langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang profesor bilang, menurut saya begini, enggak, Ibnu Abbas itu salah. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Ya, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis yang ada dalam Al-Quran adalah nyanyian. Ibnu Mas'ud juga bersumpah bahwa itu yang dimaksud adalah nyanyian. Ya, kemudian ada orang sekarang bilang, wah saya tidak sama dengan Ibnu Abbas. Siapa yang kita pilih? Ibnu Abbas, perkataannya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dia lebih faham terhadap Al-Quran dan Sunnah dibanding orang sekarang, dibanding profesor tersebut. Paham sampai sini? Kenapa lebih paham? Karena diajari langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul batil, ahlul ahwa, dalilnya mereka adalah akal dan hawa nafsu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan al-i'tiqadu laisa li wala liman huwa akbar minni. Al-i'tiqadu lillahi wa lirrasul ma jaa fil Qur'ani was sunnah. Kata Ibnu Taimiyah, keyakinan itu bukan milik saya, bukan milik ulama yang lebih besar daripada saya, bukan. Tapi akidah milik Allah dan milik Rasulnya. Seseorang harus menyandarkan keyakinannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengatakan saya meyakini ini. Saya meyakini misalnya apa? Orang di dalam kubur ada namanya kenikmatan kubur, ada namanya siksa kubur. Saya meyakini begitu. Kenapa? Karena Allah bilang begini. Karena Nabi bilang begini. Saya meyakini ini. Kenapa? Karena Allah bilang begini. Karena Nabi bilang begini. Itu namanya menyandarkan akidah kepada dalil. Menyandarkan agama kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, adapun ahlul batil, apa kata Allah? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Kata Allah, yang mereka ikuti cuma persangkaan. Kayaknya begini, anu kapang. Itulah yang dijadikan akidah oleh ahlul batil. Wa ma tahwal anfus, dan mengikuti hawa nafsunya. Makanya ahlul bidah disebut ahlul ahwa.
pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena dalam beragama mereka lebih mengikuti hawa nafsunya dibanding Al-Quran dan sunnah. Ini disebut dalil sam'iyah. Adapun dalil aqliyah ma tsabata bin nazari wa ta'ammul. Dalil akal ya yang tetap dengan dipelajari secara seksama, diteliti dan diperhatikan. Wa qad aktsara Allahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih. Dan jenis ini banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza. Berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa min ayatihi kadza wa kadza. Di antara tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah begini dan begini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi kadza wa kadza, dan seterusnya. Ya. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah atau dalil-dalil aqliyah. Ya, dalil-dalil aqliyah. Wa hakadha yakunu siyaqul adillatil aqliyah. Ya, seperti itulah konteks-konteks dalil-dalil aqliyah adalah 'ala Allah taala yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil as-sam'iyah, famithlu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, Allah memperkenalkan Rasulullah. Ya, dalam ayatnya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Ya, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad, orang yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, manusia yang terbaik, untuk diutus, bukan sembarangan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak bisa mengenal Islam kecuali dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan Nabi, begitulah Islam. Kalau tidak diajarkan Nabi, tidak begitu Islam. Dan tugasnya Nabi adalah menyampaikan. Itu tugasnya Nabi. Menyampaikan risalah, bukan membuat syariat baru, bukan. Itu tugasnya Nabi, cuma menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Menerima dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang utusan. Yang sebelumnya juga ada utusan. Jadi bukan dia utusan yang pertama, bukan. Ya, maka tidak memiliki, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hak untuk disembah. Wabil adillatil aqliyah bin nazari wa ta'ammuli fima ata bihi min al-ayati al-bayyinati allati a'zamuha kitabullahi. Ya, adapun dalil-dalil aqli, kita mengenal Nabi SAW dengan mempelajari, memperhatikan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat yang jelas, ya, tanda-tanda yang jelas, dan yang paling jelas, yang paling agung daripada tanda-tanda itu adalah Al-Qur'an al-mustamilu 'ala al-akhbari as-sadiqah an-nafi'ah, ya, wal ahkamil al-muslihah al-adilah, yang mana Al-Qur'an itu ya mencakup, mengandung kabar-kabar yang benar, yang bermanfaat, dan hukum-hukum yang memperbaiki, hamba-hamba Allah, ya, makhluk Allah, dan adil. Wa ma jara ala yadayhi min khawariqil adat, dan termasuk apa yang menjadi tanda-tanda kenabian atau dalil akli dari kenabian adalah ya mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan kabar-kabar gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati la tasdur illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha, yang mana kabar-kabar gaib tentang perkara-perkara gaib itu tidak mungkin ya diketahui oleh Nabi Muhammad kecuali dengan adanya wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan tahina min ya an-nuqtatil ula.